Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adit Saputra dari mahasiswa Universitas Siber Asia, Prodi PJJ Informatika, NIM 230401011005, kelas IT 204. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari statistika dan probabilitas sebagai ujian akhir semester. Mengenal distribusi normal, taksiran, interval, dan hipotesis. Pengenalan distribusi normal. Distribusi normal adalah salah satu konsep statistik yang penting dengan kurva berbentuk lonceng yang simetris. Memahami distribusi normal dapat membantu dalam menganalisis data dan mengambil keputusan yang tepat. Kemudian karakteristik distribusi normal. Yang pertama, simetris. Distribusi normal memiliki kurva yang simetris terhadap nilai tengah atau rata-rata. Yang kedua, unimodal. Kurva distribusi normal hanya memiliki satu puncak di titik tengah atau rata-rata. Yang ketiga, kontinu. Kontinu ini distribusi normal adalah distribusi kontinu, tidak terbatas pada nilai-nilai diskrit. Kemudian kurva distribusi normal. Yang pertama ada kurva lonceng. Kurva distribusi normal berbentuk lonceng simetris dengan puncak di nilai rata-rata. Yang kedua ada namanya asimptot. Kurva distribusi normal memiliki asimptot vertikal kedua sisi, mendekati sumbu horizontal tanpa pernah menyentuhnya. Yang ketiga ada area di bawah kurva. Luas area di bawah kurva distribusi normal sama dengan 1 atau 100%. Kemudian penggunaan distribusi normal. Yang pertama, analisis kualitas. Distribusi normal digunakan untuk memantau kualitas produk dan proses industri. Yang kedua ada analisis statistik. Distribusi normal menjadi dasar banyak uji statistik seperti uji Tean dan ANOVA. Kemudian yang ketiga, modelan acak. Modelan acak ini distribusi normal dipakai untuk memodelkan fenomena acak seperti kesalahan pengukuran. Kemudian untuk standar deviasi dan varians. Yang pertama, standar deviasi mengukur sebaran data dari nilai rata-rata. Semakin kecil semakin homogen data. Yang kedua ada varians, ukuran lain untuk sebaran data didapat dari kuadrat standar deviasi. Yang ketiga ada peran penting. Standar deviasi dan varians berperan penting dalam menganalisis distribusi normal. Kemudian aplikasi distribusi normal. Untuk bidang ekonomi, distribusi normal digunakan untuk memprediksi permintaan, harga, dan risiko pasar. Untuk bidang psikologi, skor IQ dan kemampuan kognitif lain biasanya berdistribusi normal. Yang ketiga ada bidang kesehatan. Data medis seperti tekanan darah dan berat badan sering mengikuti distribusi normal. Yang keempat ada bidang teknik. Distribusi normal dipakai untuk mengevaluasi kualitas produk dan proses manufaktur. Untuk uji normalitas data. Yang pertama ada identifikasi. Tentukan apakah data Anda cocok dengan distribusi normal. Kemudian yang kedua, pilih uji. Ada beberapa metode uji normalitas seperti Kolmogorov,
Smirnov atau Sapir-Whorf. Yang ketiga, interpretasi. Hasil uji akan menunjukkan apakah data berdistribusi normal atau tidak. Kemudian ada interpretasi hasil uji normalitas. Berdistribusi normal jika p-value lebih dari level signifikansi, data dianggap berdistribusi normal. Tidak normal jika p-value kurang dari level signifikansi, data tidak berdistribusi normal. Yang ketiga, transformasi data. Data yang tidak normal dapat ditransformasi untuk memenuhi asumsi. Yang keempat, analisis lanjutan. Hasil uji normalitas sangat penting untuk memilih metode analisis data yang tepat. Kemudian, asumsi distribusi normal. Yang pertama ada rata-rata, kemudian median, dan modus dari distribusi normal yang sama. Yang kedua, simetris. Distribusi normal memiliki kurva simetris terhadap nilai tengah. Kemudian yang ketiga, kontinu. Distribusi normal adalah distribusi kontinu, tidak terbatas pada nilai diskrit. Untuk kesimpulan dari implikasi, distribusi normal adalah konsep fundamental dalam statistika. Kemudian aplikasi luas, banyak alat analisis data bergantung pada asumsi distribusi normal. Untuk pemahaman kunci, memahami distribusi normal sangat penting untuk interpretasi data yang akurat. Kemudian taksiran interval. Apa itu taksiran interval? Taksiran interval sendiri metode statistik yang digunakan untuk memperkirakan nilai sebenarnya dari suatu parameter populasi berdasarkan data sampel. Taksiran interval memberikan kisaran nilai yang mungkin mengandung nilai sebenarnya. Kemudian contoh dari taksiran interval, misalnya dalam survei kepuasan pelanggan, taksiran interval dapat digunakan untuk memperkirakan rata-rata skor kepuasan populasi berdasarkan sampel. Taksiran interval akan memberikan kisaran nilai yang mungkin mengandung nilai rata-rata sebenarnya. Kemudian ada manfaat dari taksiran interval. Ada mengukur ketidakpastian. Taksiran interval memberikan gambaran tentang seberapa pasti nilai parameter populasi yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, mengambil keputusan. Taksiran interval membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih informed berdasarkan data sampel. Yang ketiga, ada perbandingan kelompok. Dari perbandingan kelompok, ada taksiran interval memungkinkan untuk membandingkan parameter antara kelompok atau populasi yang berbeda. Kemudian untuk langkah-langkah menghitung taksiran interval, yang pertama menghitung nilai rata-rata. Hitung nilai rata dari data sampel. Yang kedua, menghitung standar deviasi. Hitung standar deviasi dari data sampel. Yang ketiga, tentukan nilai kritis. Apa tentukan nilai kritis itu? Tentukan nilai kritis berdasarkan tingkat kepercayaan yang diinginkan. Kemudian hipotesis. Pengertian dari hipotesis dan fungsinya. Hipotesis adalah pernyataan tentatif yang menjelaskan hubungan antara variabel. Hipotesis digunakan sebagai panduan dalam penelitian dan pengujian untuk mencari jawaban atas pertanyaan penelitian. Kemudian jenis-jenis hipotesis, ada hipotesis nol. Hipotesis nol menyatakan bahwa tidak ada perbedaan atau hubungan antara variabel. Yang kedua, hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif menyatakan bahwa terdapat perbedaan atau hubungan antara variabel. Yang ketiga,
Hipotesis arah. Hipotesis arah menentukan arah hubungan antara variabel seperti positif atau negatif. Untuk contoh hipotesis dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ada olahraga. Latihan rutin meningkatkan stamina. Yang kedua, untuk makanan. Konsumsi makanan cepat saji dapat menyebabkan obesitas. Kemudian yang ketiga ada pendidikan. Belajar dengan metode pembelajaran interaktif meningkatkan motivasi. Contoh yang keempat dari psikologi. Stres dapat memicu penyakit. Langkah-langkah untuk membuat hipotesis. Yang pertama, identifikasi suatu masalah. Mulailah dengan mengidentifikasi masalah yang ingin dipecahkan. Yang kedua, tinjau literatur. Kumpulkan informasi penelitian yang relevan dengan masalah. Yang ketiga, formulasikan pertanyaan. Rumuskan pertanyaan yang ingin dijawab dan dalam penelitian. Yang keempat, buat hipotesis. Tentukan pernyataan tentatif yang menjelaskan hubungan antara variabel. Itu saja untuk video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.